Hai, bertemu lagi dengan saya untuk belajar matematika. Pada video ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu tentang pola bilangan. Kita akan membahas materi kelas 8 SMP bab pola bilangan. Untuk video yang kedua kita akan membahas tentang barisan dan deret. Masih lanjutan tentang pola bilangan ya. Kali ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Yuk, mari kita simak videonya. Sebelumnya, apa sih barisan bilangan itu? Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan yang memiliki aturan tertentu. Misal, di sini saya punya 1, 5, 9, dan seterusnya. Dalam barisan aritmatika dan geometri nanti, kalian akan mengenal suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku seterusnya. Di mana setiap suku itu dilambangkan dengan huruf U. Jadi kalau suku pertama lambangnya U1, suku kedua U2, suku ketiga U3, dan seterusnya sampai suku ke N yaitu UN. Nah, yang pertama ada barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Jadi, ciri dari barisan aritmatika, dia memiliki beda atau selisih dari dua suku yang berurutan itu pasti selalu tetap. Jadi antara barisan 1 dan barisan 2, ketika kalian mencari selisihnya itu selalu tetap. Antara barisan ketiga dan barisan kedua juga sama. Nah, nanti dalam barisan aritmatika kalian akan diminta untuk menentukan suku ke N, di mana rumusnya, simbolnya itu adalah UN. UN itu rumusnya A ditambah N-1 kali B. UN itu suku ke N, A itu suku pertama atau U1, B itu beda, dan N itu banyaknya suku. Bagaimana cara mencari beda? Beda itu karena dia selisih, maka U2 kurangi U1 atau U3 kurangi U2 atau UN kurangi UN-1. Jadi kalau kalian diminta untuk menentukan suku ke N, kalian gunakan rumus UN. Itu ya. Langsung saja ke contoh. Tentukanlah suku ke-25 dari barisan bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kalian diminta untuk menentukan suku ke-25, berarti diminta untuk menentukan U25. Untuk bisa menentukan U25, kalian harus tahu A dan B-nya. Yuk kita cari. A tadi suku pertama. Suku pertamanya berapa? Kalau di sini suku pertamanya adalah 1. Kemudian kita harus tahu beda. Bedanya itu suku kedua kurangi suku ke pertama, atau bisa juga suku ketiga kurangi suku kedua. Kalau saya di sini saya gunakan suku kedua kurangi suku pertama, yaitu 3 kurangi 1 adalah 2. Nah, setelah itu kita bisa cari UN-nya. Kita harus tadi rumusnya. Gini ya rumusnya. Nah, kita diminta untuk menghitung U25. A-nya tadi 1, N-nya berapa? 25 kurangi 1, ini B ya. B-nya tadi adalah 2. Berarti 1 ditambah berapa? 24 kali 2. Ini kamu kalikan dulu ya. 20 kali 4 adalah 48. Jadi suku ke-25-nya adalah 49. Mudah sekali ya. Lanjut. Contoh soal kedua. Tentukan suku ke N dari barisan bilangan 2, 6, 10, 14. Kalau ada kata atau soal suku ke N, berarti kalian diminta untuk menuliskan rumus UN-nya. Bagaimana caranya? Sama, kalian harus tahu dulu A-nya. A-nya berapa? A-nya adalah 2. B-nya berapa? B-nya itu suku kedua kurangi suku pertama, 4. Nah, kita tinggal masukkan ke UN. A ditambah N-1 kali B. A-nya 2, N-nya tetap karena di sini kan suku ke N.
B-nya adalah 4. Jadi 2 ditambah, ini masing-masing kita kalikan. 4 kali N berarti 4N. 4 kali min 1 min 4. Nah, kita kelompokkan 2 kurangi 4 ditambah 4N. Nah, langsung kita hitung. 2 kurangi 4 adalah min 2. Min 2 ditambah 4N. Jadi rumus UN-nya adalah min 2 ditambah 4N, atau bisa juga kita tuliskan 4N kurangi 2. Begitu ya. Itu tadi barisan aritmatika. Sekarang barisan geometri. Apa sih barisan geometri itu? Kalau barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio. Nah, bedanya di sini. Kalau aritmatika yang tetap itu bedanya atau selisih, kalau geometri yang tetap adalah rasionya. Jadi beda ya. Nah, rumus untuk mencari suku ke N-nya adalah A kali R pangkat N min 1. Ini keterangannya di mana R-nya itu adalah rasio. Untuk mencari rasionya, suku kedua dibagi suku pertama, atau suku ketiga dibagi suku kedua, atau suku ke N dibagi suku ke N min 1. Bisa ya? Langsung saja ke contohnya. Ini tulislah rumus suku ke N dari barisan geometri 1, 2, 4, 8. Jadi, supaya bisa menentukan rumus UN-nya, kalian harus tahu A dan R-nya. A-nya adalah 1, R-nya adalah suku kedua dibagi suku pertama. U2 dibagi U1. Suku keduanya adalah 2, suku pertamanya adalah 1, jadi 2 bagi 1 adalah 2. Jadi UN-nya adalah, kita masukkan ke rumus. Nah, UN sama dengan A-nya kita ganti 1, R-nya kita ganti 2. Nah, karena dia 1, maka kita kalikan tetap. Nah, gini ya. Jadi rumus UN-nya adalah 2 pangkat N min 1. Lanjut. Contoh kedua. Suatu barisan geometri diketahui U1 sama dengan 3, U3-nya 27, tentukan suku ke-6-nya. Nah, supaya bisa menentukan suku ke-6, kalian harus tahu A dan R-nya. Dari yang diketahui ini, kalian bisa menentukan U1-nya 3. U1 kan suku pertama. Suku pertama itu bisa juga kita sebut sebagai A. Nah, A-nya sudah ada, berarti kita butuh R-nya. Dari mana kita cari R? Ya, ini dari rumus U3. U3 itu adalah 27. Rumus U3 adalah AR pangkat N min 1. A-nya 3. Nah, gini ya. R-nya belum diketahui. N-nya 3. Gini ya. Nah, 3 R pangkat 3 kurangi 1 berapa? 2. Gini ya. Jadi R pangkat 2-nya adalah 27 dibagi 3, 9. Jadi R-nya adalah akar 9. Akar 9 adalah 3. Dari mana akar 9? Karena di sini R kuadrat adalah 9. Jadi R-nya adalah 3. Karena di sini seperti ini, berarti R-nya itu bisa positif 3 atau R-nya bisa negatif 3. Nah, kalau R-nya positif 3, suku ke-6-nya adalah U6 sama dengan AR pangkat N min 1. A-nya tadi adalah 3, R-nya 3, 6 kurangi 1. 3 kali 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 berapa? 3 pangkat 5 adalah 243. Jadi 243 kali 3, 729. Nah, kalau R-nya negatif 3, berarti
Tinggal kita hitung 3 min 3 pangkat 5. Perlu kalian ketahui kalau ada negatif dipangkatkan ganjil, dia hasilnya tetap negatif. Kalau negatif dipangkatkan genap, dia hasilnya positif. Berarti min 729. Jadi nanti nilainya ada 2, karena di sini akar 9 itu bisa bernilai positif atau negatif. Lanjut, soal berikutnya. Diketahui suku keempat dari suatu barisan aritmatika adalah 24 dan suku ke-9 dari barisan aritmatika adalah 44. Tentukan suku ke-21. Nah, bagaimana untuk bisa menentukan suku ke-21? Karena dia barisan aritmatika, kalian harus tahu A dan B-nya. Kita gunakan yang diketahui, U4 itu adalah 24 dan U9 adalah 44. Nah, kalian tahu tadi bahwa suku ke N dari barisan aritmatika adalah rumusnya A ditambah N min 1 kali B sama dengan 24. A-nya apakah sudah tahu? Belum tahu. N-nya berapa? 4. Nah, gini ya. Berarti A ditambah 3B sama dengan 24. Itu ya, mudah ya. Sekarang kalau U9 sama, kalian tulis dulu, A-nya belum diketahui, berarti 9 min 1 kali 8 kali B. Nah, gini ya. Ini maaf ini salah. Berarti A ditambah 8B sama dengan 44. Nah, dari dua persamaan ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, kalian bisa mencari A dan B-nya. A ditambah 3B sama dengan 24 dan A ditambah 8B sama dengan 44. Nah, untuk bisa mencari A dan B-nya, kita kurangkan. Karena di sini ada A dan A, supaya hilang kalian kurangkan. Yuk, ini kita kurangkan. 24 kurangi 44, berarti hasilnya min berapa? Min 20. 3B kurangi 8B min 5B. A kurangi A habis, jadi B-nya adalah min 20 bagi min 5 sama dengan 4. B-nya sudah tahu, sekarang kita cari A. Kalian cari A-nya dari mana? Boleh dari persamaan 1, boleh dari persamaan 2. Supaya lebih sedikit, saya ambil yang persamaan pertama. A-nya kita cari, B-nya kita ganti 4. Gini ya. A ditambah 3 kali 4, 12. Nah, berarti A-nya berapa? Kita pindah ruas. 24 kurangi 12 sama dengan 12. Nah, A sudah ada, B sudah ada. Berarti kita tinggal cari U21. A ditambah N min 1 kali B. A-nya berapa? 12. N-nya 21 kurangi 1, B-nya 4. Jadi 12 ditambah 20 kali 4. Kalian kalikan dulu. 20 kali 4 adalah 80. 80 tambah 12, 92. Mudah sekali kan? Mudah sekali. Sekarang lanjut. Sekarang deret aritmatika. Kalau tadi adalah barisan aritmatika, sekarang deret aritmatika. Kalau deret aritmatika itu penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Tadi deret aritmatika penjumlahan dari seluruh suku pada barisan aritmatika. Kalau deret aritmatika penulisannya menggunakan tanda sama dengan. Tapi kalau barisan aritmatika penulisannya dengan tanda koma. Nah, kalau ada kata-kata jumlah N suku pertama, berarti kalian diminta untuk mencari SN-nya. Kalau diminta ada tentukan suku ke N, berarti
pakainya rumus UN. Tapi kalau ada kata jumlah, berarti kalian menggunakan rumus SN. Itu bedanya ya. Nah, untuk deret aritmatika, SN-nya itu ada dua rumus. Yang pertama, N per 2 dikalikan A ditambah UN jika yang diketahui A dan UN. Ada rumus N per 2, yaitu N per 2 kali 2 ditambah N min 1 kali B jika yang diketahui A dan B-nya saja. Jadi ingat ya, kalau dalam soal ada tentukan suku ke N, itu berarti pakai rumus UN. Tapi kalau ada tentukan jumlah N suku pertama, berarti pakainya rumus SN. Udah ya. Yuk, lanjut contohnya. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari, ini salah ya, penulisannya ditambah. Gak apa-apa sih kalau pakai koma. Yang menentukan ini ada kata-kata jumlah. Kalau ada kata-kata jumlah, berarti yang dicari adalah SN. Pakai rumus yang mana? Karena di sini yang diketahui 1357, berarti kita bisa cari atau kita bisa gunakan rumus yang kedua. Berarti kita harus tahu A dan B-nya. A-nya berapa? Suku pertama. Suku pertamanya 1. Bedanya berapa? Bedanya suku kedua dikurangi suku pertama, 2. Jadi kita tinggal masukkan rumus SN sama dengan N per 2 2A ditambah N min 1 kali B. Yang dicari adalah S 100, berarti N-nya digantikan 100. 100 bagi 2, 2 kali 1 ditambah 100 kurangi 1 kali 2, karena bedanya 2. 100 bagi 2, 50. 2 kali 1, 2. 100 kurangi 1, 99 kali 2. 50 dikalikan 2 ditambah 99 kali 2 berapa? 99 kali 2 adalah 198. Berarti 50 dikalikan 198 ditambah 2, 200. Berapa? 50 kali 200, 10.000. Jadi jumlah 100 suku pertamanya adalah 10.000. Mudah sekali ya. Pokoknya intinya kalau dia soalnya suku ke N, berarti pakai rumus UN. Kalau ada kata jumlah, berarti dia memakai SN. Lanjut soal berikutnya. Suatu perusahaan pakaian menghasilkan 1000 baju pada awal produksi dan meningkat menjadi 1100 pada hari berikutnya. Berarti pertama itu 1000, kedua adalah 1100 dan seterusnya. Jika peningkatan jumlah produksi konstan setiap harinya, jumlah produksi setelah 2 bulan adalah, nah berarti ini apa? Karena dia dari 1000 ke 1100, berarti dia menggunakan deret aritmatika karena peningkatan jumlah produksinya selalu tetap. Jadi kita harus mencari apa di sini? Kita harus mencari jumlah. Kalau ada kata jumlah, berarti yang dicari adalah SN. 2 bulan. 2 bulan karena di sini peningkatannya per hari. Sedangkan yang ditanyakan bulan, berarti kita ubah menjadi hari. Kalau 1 bulannya 30 hari, berarti 2 bulannya adalah 60 hari. Jadi jumlah produksi setelah 60 hari. Jadi yang dicari adalah S60, ya kan? Karena 2 bulan. Jadi untuk bisa mencari S20, kita harus tahu A dan B-nya. A-nya 100 karena produksi tahun pertama adalah 100. Kemudian bedanya 1100 kurangi 1000. Berapa? Ya 100. Berarti kita cari S60-nya. Kita tulis dulu rumusnya. N per 2 dikalikan 2A ditambah N min 1 kali B. Gini ya. Berarti S60 sama dengan 60 dibagi 2.
2 kali 1000 ditambah 60 kurangi 1 dikalikan 100. 60 bagi 2 30, 2 kali 1000 2000 ditambah 59 kali 100 gini ya. Nah, ini 5900, kalian jumlahkan dulu berapa? 7900 kalikan 30, 237.000. Jadi produksi selama 2 bulan adalah 237.000. Mudah sekali ya. Lanjut. Itu tadi deret aritmatika. Sekarang deret geometri. Sama, dia penjumlahan dari barisan-barisan geometri. Kalau ada kata jumlah yang dicari adalah SN, untuk deret geometri ada 2 rumus. Yang pertama, ketika R-nya posisinya lebih dari 0 dan kurang dari 1, tuh bisa kalian gunakan rumus SN A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min. Kemudian rumus yang kedua, ketika R-nya lebih dari 1, maka kalian gunakan A kali R pangkat N kurangi 1 dibagi R min 1. Jadi ada lebih dari 1 dan kurang dari 1. Nanti tergantung R-nya di mana. Yuk langsung contohnya. Diketahui deret geometri 4, 8, 16, 32, hitunglah jumlah. Nah, kalau ada kata jumlah berarti yang dicari adalah SN. Jumlah 7 suku pertama, berarti yang dicari adalah S7. Supaya tahu S7, kalian harus tahu A dan R-nya. A-nya berapa? Suku pertamanya itu 4. R-nya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya 8. Suku pertamanya adalah 4, adalah 2. Nah, R-nya itu lebih dari 1. Maka pakai rumus yang kedua. Jadi S7 sama dengan, pakai yang ini ya, A dikalikan R pangkat N min 1 kurangi R min 1. A-nya 4, R-nya 2, gini ya, min 1 dibagi 2 min 1. 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 7 adalah 128 kurangi 1 dibagi 2 bagi 2 kurangi 1 adalah 1. Jadi 4 dikalikan 128 kurangi 1, 127 ya. Berapa? 127 kali 4, 508. Nah, contoh yang kedua, deret geometri sama, jumlah 7 suku, berarti yang dicari adalah S7. Kita cari dulu A-nya 3. R-nya adalah suku kedua dibagi suku pertama. Suku keduanya min 6, suku pertamanya 3, min 6 bagi 3 adalah min 2. Nah, karena R-nya kurang dari 1, berarti kita gunakan rumus yang pertama ya. Berarti SN sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Nah, S7 sama dengan A-nya 3, 1 kurangi min 2 pangkat 7 dibagi 1 min 2. Nah, 3, 1. Ingat, tadi kalau ada bilangan ganjil atau bilangan negatif dipangkatkan ganjil, dia hasilnya tetap negatif. Gini ya. Dibagi 1 kurangi min 2, berarti menjadi 1 ditambah 2. Yuk, kita ganti di sini karena tidak cukup. 3 dikalikan, ini kan min ketemu min, tambah, berarti 1 ditambah 1, 28 bagi 3. Nah, berarti 3 kali 1, 29 dibagi 3.
Nah, ini bisa kalian coret karena sama-sama perkalian dan pembagian. Jadi S7-nya adalah 129. Bisa juga ini kalian kalikan dulu kemudian dibagi. Baik, itu tadi tentang barisan dan deret aritmatika dan geometri. Pokoknya intinya kalau ada soal mencari suku KN berarti kalian gunakan rumus UN. Kalau mencari jumlah berarti rumus SN. Kemudian bedanya aritmatika dan geometri adalah kalau aritmatika yang tetap adalah beda atau selisihnya, kalau geometri yang tetap adalah rasionya. Itu saja yang menjadi pembanding. Coba kalian pelajari lagi. Kalau masih bingung silakan bertanya. Nah, di sini saya punya soal latihan, silakan kalian kerjakan dari 1 sampai 5. Baik, kita akhiri video kali ini. Terus belajar, jaga kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa.